Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha wa atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghabin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhladahu ilal ardh wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas wa aw tatrukhu yalhas. Surah Al-A'raf ayat 175 176. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di bulan Syawal yang penuh dengan keberkahan ini, silaturahim dengan saudara-saudara kita, silaturahim dengan tetangga kita, silaturahim dengan kawan sejawat kita. Allah senantiasa karuniakan kepada kita nikmat yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa bisa istiqamah di jalannya sampailah Allah menjemput ajal, menyampaikan rezeki kita dan memanggil kita di sisinya. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sungguh banyak pelajaran yang bisa kita timba dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tunjuk ajar, banyak pengetahuan yang senantiasa kita ingin dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat terbaik, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mulia, sehingga kita mendapatkan kedudukan serta derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hanya dengan modal iman dan takwalah kita bisa istiqamah di jalan Allah. Alangkah banyaknya di dalam kehidupan ini kita perhatikan orang yang sudah Allah berikan hidayah kepadanya, kemudian dia berpaling. Allah yang sudah tunjukkan ajar, orang yang sudah diberikan ilmu pengetahuan agama, orang yang sudah banyak belajar agama, tiba-tiba dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hawa nafsu. Karena apa? Karena dudukan yang ditawarkan. Karena apa? Karena rezeki yang dia terima. Karena apa? Karena posisi, karena harta, karena tahta, karena wanita yang bisa memalingkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kita jumpai dalam kehidupan hari-hari ini, baik hari ini ataupun masa lalu, bahwa sesungguhnya ada di antara manusia-manusia yang dahulunya dia adalah orang yang baik, ustaz, alim, bahkan bergelar kiai dan lain sebagainya, tiba-tiba berpaling, tiba-tiba menjadi orang-orang yang durhaka, tiba-tiba menjadi pendeta dan lain sebagainya. Ini banyak kita jumpai pada sejarah-sejarah masa lalu. Dan ternyata ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Ini termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 157-156. Hendaklah kita senantiasa waspada, senantiasa kita menjaga diri kita daripada bisikan syaitan. Kita menjaga diri kita daripada tipu daya syaitan yang akan senantiasa berusaha untuk menjerumuskan manusia. Ada banyak orang pada posisi level tertentu seperti ustaz, ketika dia sudah diagungkan berlebih-lebihan, maka Ibrahim bin Adam itu sangat takut sekali ketika dia dianggap sebagai ulama yang luar biasa. Ya, Fudail bin Iyad, beliau ketika disanjung orang, beliau sangat takut sekali. Syekh Sya'rawi yang sangat terkenal sekali dengan tafsirnya yang luar biasa, berjilid-jilid, hampir 20 jilid tafsir Syekh Sya'rawi yang kita bisa lihat di YouTube-nya, yang sekian puluh tahun dia mengaji tentang tafsir. Suatu ketika beliau mengisi pengajian yang dihadiri oleh ribuan jamaah, yang dihadiri oleh jumlah jamaah, jutaan jamaah yang mengalu-alukan beliau, membangga-banggakan beliau. Ketika pulangnya, beliau meminta kepada anaknya untuk singgah di sebuah pom bensin. Kemudian anaknya mengisi pom bensin. Apa yang dilakukan oleh Syekh Sya'rawi ketika itu? Beliau masuk ke kamar mandi, kemudian beliau tanggalkan jubah kebesarannya, dan yang beliau lakukan adalah membersih bak kamar mandi, membersihkan toilet, membersihkan tempat-tempat kotor. Kemudian masuklah anaknya dan bertanya, "Ya Syekh, apa yang kau lakukan ini?" Apa kata Syekh Sya'rawi? "Sesungguhnya ketahuilah wahai anakku, ketika aku tadi disanjung oleh orang, ketika aku tadi diagungkan orang, ketika tadi aku dimuliakan orang, terbersih sedikit daripada bisikan syaitan bahwa aku ini adalah orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang sungguh luar biasa di hadapan mata ribuan jutaan manusia. Maka aku ingin membunuh semua kesombonganku itu dengan aku membersihkan toilet." Wahai Sya'rawi, engkau ini adalah, walaupun engkau dianggap syekh, dianggap tuan guru, orang yang paling banyak ilmunya, orang yang sungguh luar biasa dari sisi keilmuan manusia, sesungguhnya engkau inilah manusia yang hina, yang kerjaanmu hanyalah membersihkan toilet kamar mandi, tempat orang buang air, buang hajat, buang kotoran di SPBU ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang mulia, orang berilmu yang mulia. Mereka ketika disanjung, ketika mereka dibanggakan, ketika mereka dianggap hebat, mereka takut sekali. Apa sebab? Inilah salah satu di antara tipu daya syaitan yang akan menjerumuskannya. Kenapa mereka senantiasa membaca Al-Quran? Salah satu ayat yang senantiasa beliau tadabburi adalah surat Al-A'raf ayat 175-176 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita bacakan tadi, yang artinya, "Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina," dan bacakanlah. Dia senantiasa memperhatikan ayat-ayat Al-Quran ini. Ketika Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, telah sampai kepada mereka ayat-ayat kami, telah kami ajarkan ayat-ayat kami, telah kami ajarkan kepada mereka Al-Quran. Mereka memahaminya, mereka sangat paham dengannya, mereka punya ilmu terhadapnya." Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Artinya dia tidak menggunakannya, dia tidak memanfaatkannya, dia tidak mengamalkan apa yang ada dalam isinya. Fa'atsbahu syaitan. Maka niscaya seseorang ketika sudah paham ilmunya, dia tidak mengamalkannya, maka niscaya dia akan diikuti. Maka senantiasa dia akan diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda.
Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak ilmu kita, maka syaitan pun akan menggoda dengan lebih luar biasa. Semakin dalam kajian kita, maka syaitan pun akan semakin dalam pula lah dia akan menggoda manusia. Tetapi tentunya dengan senantiasa kita bisa istiqomah di jalan Allah, Allah akan selamatkan kita. Wa atba'u syaitan, maka syaitan akan senantiasa berusaha menjerumuskan, senantiasa akan menggenggamnya dan senantiasa mengikutinya sampai dia tergoda. Fakana minal ghawin, kata Allah, maka niscaya mereka termasuk orang-orang yang tersesat setelah mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan la'natullah alaih. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami menginginkan, maka sesungguhnya kami akan tinggikan derajatnya karena mereka mengamalkan ayat-ayat kami. Walakinnahu akhlada ilal ardh, tetapi dia telah merendahkan, cenderung kepada dunia. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya, dia lebih mengikuti perkara-perkara dunia. Dia lebih suka terhadap apa-apa yang Allah berikan tentang dunia kepadanya. Dia lebih bangga terhadap harta yang dia miliki. Dia lebih bangga terhadap kesuksesan anak yang dia punya. Dia lebih bangga terhadap rumah mewah yang dia sudah punyai. Dia lebih bangga dengan mobil yang sudah dia miliki. Dia bangga dengan harta yang banyak, emas, permata, berlian, harta perniagaan yang banyak. Dia bangga dengan itu semua dan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahawahu, kemudian dia mengikuti keinginan hawa nafsunya. Apapun hawa nafsunya dia ikuti. Tidak ibadah kepada Allah dia ikuti. Tidak melaksanakan perintah Allah dia ikuti. Pergi kemana-mana tanpa mendekatkan diri kepada Allah dia ikuti. Perbuatan sibuk dengan perkara-perkara dunia dia ikuti. Maka orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang rendah, akan menjadi orang-orang yang hina, kata Allah. Famathaluhu kamathalil kalb, maka mereka itu adalah seperti hewan yang sangat hina. Apa itu? Anjing. Mereka itu, kata Allah, perumpamaan orang yang seperti ini setelah mereka memiliki ilmu, setelah mereka memiliki pengetahuan, setelah mereka memiliki kemampuan dalam memahami nilai-nilai keilmuan agama dan lain sebagainya, kemudian mereka meninggalkannya, maka mereka inilah, kata Allah, seperti anjing. Al-qalb in tahmil alaihi yalhas, apabila engkau menghalau daripada anjing ini, niscaya dia akan julurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas, dan apabila engkau membiarkannya, dia akan menjulurkan lidahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah di antara peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kita senantiasa bermohon kepada Allah dalam setiap soal ibadah kita, dalam setiap salat kita bermohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, senantiasalah tunjuki kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Jangan pernah engkau palingkan kami, ya Allah, kepada jalan yang sesat. Walaupun sebanyak apa ilmu kami, walaupun sebanyak apa harta kami, walaupun setinggi apa kedudukan kami, bahwa sesungguhnya niscaya tipu daya syaitan akan senantiasa bersama dengan kami, dan kami ingin selamat dari semua tipu daya itu. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah. Yang pertama adalah kita senantiasa diberikan istiqamah. Kemudian yang kedua, kita ingin agar syaitan bisa menjauh dari kita. Maka Umar radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang sangat ditakuti oleh syaitan. Umar adalah di antara sahabat yang apabila Umar jalan di suatu jalan, maka syaitan pun akan mencari jalan lain agar tidak bertemu dengan Umar. Ternyata apa rahasia Umar sangat ditakuti oleh syaitan? Karena istiqomahnya, karena tawadhu'nya,
karena rendah hatinya, karena sifat belas kasihannya. Walaupun Umar terkenal dengan ketegasannya, tapi kerendahan hatinya, siang harinya dia pergunakan untuk memperhatikan perkara umat, dan pada malam harinya dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tinggalkan ibadah-ibadah malamnya. Di setiap paginya dia akan berusaha menyelesaikan perkara umat, dan beliau senantiasa tidak menampakkan kesombongan walaupun sebagai seorang khalifah. Yang kita tahu Umar bin Khattab tidak punya istana. Beliau senantiasa tidur di bawah pelepah kurma, yang ketika orang mencarinya maka beliau akan menyelesaikan perkara-perkara umat di bawah pohon kurma. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang kuat hatinya, orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah, maka mereka akan senantiasa bisa terlepas daripada tipu daya syaitan. Sedangkan orang-orang yang cenderung kepada dunia, orang-orang yang senantiasa menginginkan dunia, orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya dengan dunia dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka Allah menjadikan perumpamaan baginya adalah seperti seekor anjing, makhluk yang paling hina yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini. Makhluk yang paling hina itu adalah anjing. Apa sebab? Anjing itu punya sifat-sifat yang buruk luar biasa. Pertama, anjing itu punya sifat rakus yang luar biasa. Apabila dia mendapatkan satu makanan, dia tak akan mencukupkan dirinya pada makanan tersebut, dia akan mencari, menambah makanan yang lain. Sifat rakus, sifat tamak, sifat egois. Kalaulah di depannya ini dia ada makanan, maka dia tidak akan pernah membagi makanan itu kepada yang lainnya. Dia akan senantiasa menjadi orang yang tamak. Kemudian yang kedua, kata ulama, kata Ibnu Qutaibah itu, bahwa sesungguhnya di antara sifat buruk anjing ini disebutkan, kalaulah manusia biasanya seseorang itu akan menjulurkan lidahnya apabila dia di dalam keadaan haus ataupun dalam keadaan letih. Kita dalam keadaan haus luar biasa, bisa jadi terjulur lidah kita. Ataupun dalam keadaan letih, ada sedikit lidah kita keluar. Tetapi kalau sifat anjing, dalam keadaan letih ataupun dalam keadaan senang pun dia akan menyulurkan lidahnya. Dalam keadaan dahaga ataupun dalam keadaan kenyang, dia akan menjulurkan lidahnya. Itulah sifat daripada anjing itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya apa? Dalam keadaan apapun dia akan menjulurkan lidahnya di hadapan manusia. Maka orang-orang yang senantiasa nampak kita di TikTok dan lain sebagainya menjulurkan lidahnya, maka perumpamaan mereka senantiasa adalah seperti anjing, menyalak ke sana kemari, membuat berita, hoak dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran agar kita semua senantiasa waspada, agar kita senantiasa menjaga diri kita, agar kita senantiasa menjaga keluarga kita dan kaum kerabat kita, agar tidak termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan tipu daya dari syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah, setelah Ramadan tentunya sangat banyak sekali cobaan, ujian yang akan kita hadapi. Di Ramadan banyak hal yang bisa kita jaga. Hawa nafsu kita dengan puasa kita mampu jaganya dengan baik. Nafsu kita akan terjaga dengan luar biasa di Ramadan. Amal ibadah kita sangat meningkat di Ramadan. Kedekatan kita kepada Allah sungguh hebat di Ramadan. Setelah Ramadan yang biasanya kita banyak ibadah, banyak tilawah Al-Quran, kita banyak melaksanakan amal-amal saleh, sedekah dan lain sebagainya, di luar Ramadan tentu sangat berbeda sekali. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah cobaan yang sungguh luar biasa, yang tentunya kita berharap agar di luar Ramadan kita ini sama seperti Ramadan. Kita berharap nilai keimanan kita di luar Ramadan ini sama seperti Ramadan yang telah kita lakukan atau lebih baik sekali. Maka hendaklah kita senantiasa hadiri kajian-kajian ilmu, hendaklah kita senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengamalkan amal ibadah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, puasa 6 di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, agar apa? Menjaga hawa nafsu kita dan agar kita terlepas daripada tipu daya syaitan. Karena sesungguhnya hawa nafsu dan tipu daya syaitanlah yang akan menjerumuskan kita semua. Innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala 'azza wa jalla min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wa ahli ta'atika ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi biladil muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma adfa 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan mimma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iril biladil muslimin 'amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.